saat kamu dulu memutuskan kayak aku harus berpisah nih sama Mas Gading gitu. Kamu merasa sebenarnya kalau kamu tarik ulang sekarang itu keputusan yang tepat? Enggak, langsung cepet banget jawabnya. Langsung enggak. Mas Gading itu it's always in my prayer, selalu setiap hari untuk bisa apa ya? Aku selalu ngajarin untuk bilang bahwa dengan rendah hati bahwa ya mungkin kami nggak sempurna, tapi pengen justru ini jadi pelajaran untuk Gempi nanti bisa jadi lebih baik gitu. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik, seksi dan siapa sih yang gak tergila-gila sama dia? Ada Gila gitu. Anastasia. Hai Bun, ini aku ngeliat ke kameranya yang mana? Lihatnya ke aku aja. Tapi kamu kalau mau kamera sini. Apa kabarnya sih, makin cantik aja? Baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Terus sehat. Alhamdulillah, itu yang paling penting, sehat. Betul. Terus peace, have peace. Lagi apa ya, tenang, lagi ada tenang damai. ya. Iya, maupun lagi tenang, kadang nggak tenang juga ya harus ditenang-tenangin. Iyalah, cobaan Ya kamu kan? tuh udah banyak yang luar biasa juga dan Iya, alhamdulillah. You got through all that situation gitu. Iya, syukurnya iya. Karena setelah semakin berjalannya waktu, semakin banyak perjalanan hidup tuh, untuk sebagai orang yang punya banyak diproses, itu ternyata sebuah keuntungan loh Bun. Ternyata ya buat aku pribadi, it's a privilege gitu. Jadi di saat ada apa-apa lagi, kita udah dapat pelajarannya nih, ada ilmu-ilmunya gitu. Jadi ada pegangannya, maksudnya oke, situasi gini kita mesti ngapain, jadi bisa lebih tenang lagi, lebih berpikir bijaksana gitu, karena udah pernah diproses banyak gitu. Kalau menurut kamu itu sebuah privilege, tapi saat kamu lagi menerima cobaan yang pasti bikin kamu down banget, apa sih yang kamu lakuin pada saat itu? Untungnya pas aku diizinin buat ngelewatin semua itu, I have friends, teman-teman, keluarga, itu semua yang support banget. Ya, terus terutama kan kalau mau ngomong cobaan kayak aku banyak ya. Banyak era, ini mau yang mana dulu nih. Cuman waktu itu bersyukurnya dari aku waktu kan mulai banget kerasa goncangannya tuh pas memutuskan untuk sendiri pisah sama papanya Gempi gitu. Nah untungnya dari situ tuh gak lama kayaknya udah langsung ketangkep gitu sama Tuhan. Jadi langsung oke, balik lagi sebagai manusia, bahagianya utuhnya itu hanya bisa ke Tuhan. Nah dari situ jadi itu kan aku 2019 ya Bun, kayak istilahnya apa sih kalau di misalnya di teman-teman muslim hijrah gitu ya, misalnya lahir baru lah kalau di aku. Hijrah kalau iya benar ya. Nah itu setelah lahir baru 2019 aku diizinin ngelewatin ujian-ujian itu 2020 dan berikutnya itu, jadi pegangannya ya balikannya yang ke Tuhan lagi lah Bun, makanya bisa lewat. Kalau enggak sih aku rasa pasti terseok-seok sekali ya. Lewat mungkin, cuman pasti it's gonna be so bad. Orang udah pakai Tuhan aja rasanya juga tetap aja lah berat sebagai manusia ya. Tapi kan enaknya tuh kalau sumbernya yang di atas ya lebih ada pengharapan, lebih ada kekuatan gitu. Makanya aku bisa lewat kalau misalnya ada yang nanya gitu. Di beberapa kondisi perceraian lah, masalah ini, masalah itu, downnya kamu tuh sampai pernah berpikiran aneh-aneh gak? Puji Tuhannya enggak loh Bun. Enggak ya? Kamu orang sampai yang kuat budir gitu ya misalnya, sampai kepengen. Bukan itu aja. Enggak sih, enggak kepikiran. Enggak. Aneh-aneh tuh yang sampai mana? Sampai kayak gue mau pergi mau tinggal di luar negeri, gue nggak mau di sini, gue nggak mau ketemu orang, kayak gitu-gitu loh. Depres banget gitu ya.
puji Tuhannya sih nggak sampai ya. Tapi kalau nangisnya sampai yang sesek banget apa segala macam, ketakutan dan kekhawatiran semuanya ya dialamin semua. Cuman kalau tapi tahu itu semua harus dihadapi gitu. Nggak ada gitu hal yang akan bisa selesai dan berakhir dengan baik kalau kita hanya kabur. Kalau kita hanya lari dari masalah gitu. Jadi nggak akan berubah keadaan juga. Misalnya mau kemana, mau tinggal di mana aja gitu kan. Tapi terus kelar nggak juga kan gitu. Aku punya Gempi, punya semuanya. Nah ya, termasuk yang kalau ditanya apa yang bikin kuat ya Gempi. Yang bikin motivasinya, she's the only angel buat kamu saat itu. Motivasinya untuk bisa hidup terus maju ke depan and be a better version of myself cuman Gempi aja. Gempi kan udah gede nih, ya which is aku punya Arsi yang tahu sekritis apa gitu. Di saat momen-momen kamu lagi down, dia tahu nggak? Pasti berasa. Cuman at that time banyak juga itu bala bantuan yang selalu berusaha nge-cover kalau akunya udah lagi keok banget, not in a good situation buat handle Gempi. Mereka tuh kayak apa ya? Kalau inget-inget jadi terharu. Ngegeriung langsung ngumatin. Ada yang satu yang main sama Gempi misalnya, yang satu pokoknya Gempi tuh nggak terlalu ngerasain dampaknya karena saat itu dia tetap dikelilingi oleh orang-orang yang support dia luar biasa. Mamaku ada yang di rumah jaga, Mas Gading. At that time ada semua sahabat-sahabatku dari Surabaya. Termasuk waktu itu misalnya aku lagi in a relationship sama Wijin waktu itu tuh semua siap cover gitu. Kalau aku udah lagi hancur banget, semua tuh siap cover buat Gempi. Walaupun Gempi pasti punya perasaan, hanya dia mungkin dia nggak show. Karena anak kecil itu perasaannya kuat banget. Dia paham kalau dia tuh lagi diajak main untuk menutupi sesuatu. Tahu dia. And mungkin she loves you so much, jadi dia nggak berani untuk. Dia juga berusaha jadi orang gede yang menghibur kamu gitu. And the other hands juga aku juga sekuat tenaga untuk nggak nunjukin juga sih, karena kan udah jadi peran aku ya sebagai ibu. Mau apapun hancurnya di belakang, kamu gak bisa show up di depan dia harus kuat. Tapi bukan berarti pura-pura juga gitu. Sometimes ada waktunya kalau memang aku harus jujur sama dia dengan porsi anak-anak. Ya memang kita menunjukkan sisi kita sebagai manusia memang bisa bersedih kan, untuk mengajarkan dia juga memang bahwa perasaan itu banyak macam dan harus dikeluarkan dengan benar. Tapi bukan untuk menunjukkan kelemahan, justru untuk nunjukin bahwa it's okay gitu. Tapi as long as kita tahu get helpnya kemana, larinya kemana, responnya apa di saat ada hal yang ngebuat kita jatuh, itu aku selalu ajarin untuk nggak makin dibawa ke bawah, tapi berusaha untuk jujur sama perasaan. If you're not okay, tapi habis gitu kita cari solusinya nih. It's okay if you it's not to be okay. Tapi nggak untuk didramain terus ke bawah, melainkan untuk stand strong and become stronger after that. Tapi aku sempet mau bertanya ya, aku kan juga kan menikah gitu. Semua orang juga pasti penonton kita banyak yang sudah menikah dan ada yang berpisah, ada yang tidak. Saat kamu dulu memutuskan kayak aku harus berpisah nih sama Mas Gading gitu, kamu merasa sebenarnya kalau kamu tarik ulang sekarang itu keputusan yang tepat? Enggak langsung cepet banget jawabnya. Langsung enggak kenapa? Iya, karena itu juga yang aku selalu jawab ke teman-teman aku, saudara aku atau siapapun yang datang kadang untuk ngobrol sama aku tuh minta pembelaan karena mereka mau pisah. Aku selalu bilang enggak, bukan solusi. Karena sebenarnya apapun ya kita tuh memang, tapi namanya pelajaran karena hidup kan kalian kayak cocok banget dan saat itu kalian looks like very happy gitu. Iya, cuman memang ya namanya hidup, pelajaran. Terlalu cepat ambil keputusannya. Nggak ada orang yang begitu lahir langsung pinter. Kadang-kadang ada yang bisa diizinin lebih pinter sedikit setelah ngelewatin gitu. Ada yang bisa belajar dari kisah orang. Jadi kan macam-macam. Kalau aku kebetulan mungkin emang yang harus mesti ngelewatin baru tahu. Begini toh gitu. Kalau saat itu memang aku akui kami berdua sama-sama kurang berilmu
nggak tahu apa-apa, cupu aja gitu, jalanin hidup pakai kekuatan sendiri, pengetahuan sendiri. Mas Gading dengan setaunya dia, apa kan kita semua terbentuk dari apa yang masuk di kita ilmunya, siapa yang ngasih tahu, mungkin dibesarkannya seperti apa, bukan bilang dia nggak dibesarkan dengan benar, cuma maksudnya lingkungannya, everything. Dengan yang dia tahu itu udah the bestnya dia saat itu. Aku juga dengan semua perjuangan aku dari kecil yang aku tahu itu, tapi kami akui sama-sama waktu itu kami nggak banyak ilmu, nggak berpasrahkan diri sama Tuhan juga. Jadi semua keputusan itu masih ada ego, masih ada sotoynya, impulsifnya banget. Menurut kita saat itu sih udah dipikirin banget ya, but still ya masih banyak nggak taunya lah gitu. Jadi pakai apa ya, value yang dianut itu yang membawa kepada kerusakan berikutnya gitu. Ibaratnya bom waktu. Iya. Bom waktu. Karena memang suami istri ini kan gak ada sekolahnya. Jadi ibu jadi bapak gak ada sekolahnya. Tapi kita punya satu patokan yaitu Al-Quran dan mungkin agama. Kalau di aku Alkitab. Jadi kita pasti kan base-nya on itu gitu. Walaupun pasti di umur muda susah gitu. Nggak ngerti. Waktu itu belum ada pikiran ke situ. Boro-boro ngomongin fondasi pernikahan apa ini itu nggak ada. Dulu tuh mau nikah aja gitu. Ada persiapan nggak ada gitu kan. Memang nggak ada sekolahnya betul, tapi kan setidaknya jika dipersiapkan dengan lebih baik mestinya bisa menjalani lebih baik. Kayak ibaratnya, nah makanya aku jadi sangat concern sama relationship nowadays. Kalau ada adik-adik aku atau apa itu selalu bilang, mendingan kamu susah payah di depan pacaran perkenalan, mau mendingan susah di depan, komunikasiin semua di depan, pahitnya apanya. Setelah itu kamu jalannya lebih enak daripada pacaran gak bertukar pikiran. Pacaran malah sibuk tukeran apa yang lain, tapi gak tukar pikiran, gak tukar visi, gak tukar value, nilai-nilai kehidupan. Nanti begitu pas masuk ke pernikahan jebret deng gitu. Itu yang menimbulkan resiko perceraian lebih tinggi kayaknya ya. Tapi gak bisa juga di depan pacaran itu segala sesuatu. Karena hidup pacaran dengan hidup bernikahan kan tetap berbeda banget. Beda. Tapi memang adjustment yang harus dilakukan tuh. Mungkin pengertian akan komitmen, tapi dibicarakan di depan tuh tetap penting sih untuk hal-hal yang prinsipal aja gitu. Jangan gak dibahas tiba-tiba terjadi gitu. Gak dibahas, ntar pas udah nikah bilangnya nyesel. Sekarang kan orang banyak yang melihat bahwa kayaknya Giselle sama Gading lagi deket lagi nih gitu. Ada gak sih sempat kepikiran kayak apa aku mau perbaiki kesalahan kemarin terus kita balikan lagi gitu? Sempat ada gak kepikiran sebenarnya gitu? Kalau deket kita selalu dekat karena balik. Iya, karena sebenarnya kan kita setuju untuk terus ada buat GMP, terus kerjaan juga lagi bareng terus gitu. Tapi kalau untuk kayak kembali itu memang sampai sekarang gimana ya, itu kan suatu hal yang beda ya. Itu kita diproses tuh ngelewatinnya banyak lagi juga. Mas Gading dengan dia yang sekarang, aku juga dengan aku yang sekarang, isi-isinya gitu. Ya udah gitu. Terus kita juga bukan yang nggak usaha, maksudnya kayak aku misalnya pas lagi kosong gitu kemarin, jalan bertiga apa ini tuh. Ya tapi memang yang kayak adik kakak gitu, gimana ya? Jadinya udah kayak gitu ya. Karena kalian ya jadinya perasaannya udah bukan perasaan yang menggebu-gebu cinta lagi, udah lebih ke anak ya. Iya, buat anak, dan emang sayang banget seperti keluarga, karena tahu bahwa dia akan di situ dan Mas Adi juga tahu aku akan ada di sini gitu, tapi bukan sebagai lelaki dan perempuan gitu. Terus sama memang kalau misalnya aku ditanya lagi, aku tuh udah ada gambaran ke depan, udah lebih mengerti ke depan pengen punya rumah tangga yang seperti apa. Dan yang dibutuhkannya gimana gitu. Itu sih ini sebenarnya. Kita ada artikel apa? Coba keluarin dong. Ada artikel nih katanya mereka. Aku keluarin artikel. Ditanya tentang pacar baru Gading Marten, reaksi Giselle disorot cemburu. Masa sih? Ada gak perasaan jealous? Enggak pernah. Malah aku selalu mendoakan dari first day.
bukan dari first day sih, dari adanya masalah dan semua itu berpisah dan semua prosesnya bertahun-tahun. Setipe banget loh mukanya. Cembil-cembilnya. Mas Gading itu it's always in my prayer, selalu setiap hari untuk bisa apa ya? Aduh menangis. Maaf, emosinya emosi wanita datang bulan ya pemirsa. Gak apa-apa sih, terima kasih. Selalu di dalam doa lah. Untuk dia bisa diproses dengan pace-nya dia, untuk bisa sama-sama jadi lebih baik, terus bisa nemuin ya titik comfortnya dia gitu. Pasti selalu dalam doa. Jadi kalau memang Mas Gading punya pasangan dan itu, karena kita satu kepikiran kan, dia selalu cerita juga tentang ceweknya dan lain-lain. So aku bisa ngelihat, oh ya, he's happier gitu. Maksudnya dengan ini dia lebih lega, dengan pola yang seperti ini dia lebih lega nih kayaknya jalanin hidupnya. Ya pastinya aku support. Tapi sampai gitu. Kamu sampai nangis ya? Aku nangis. Kamu nangis karena kamu bukan masih sayang loh sama dia. Sayang mah pasti sayang lah. Seumur hidup gak mungkin gak sayang. Pernah gak jujur setelah kamu gak ada siapa-siapa gitu, kamu dia ngobrol gitu untuk kayak kita coba Gak pernah. Oh emang kalian udah gini aja iya, gitu kalau ya? Kita berdua juga yang ada aku curhat tentang aku, dia juga curhatnya tentang kehidupan dia. Kayak brothers and sisters iya. aja. Iya. Terus satu hal, Mas Gading juga bukan orang yang gampang ngungkapin perasaan. Nah mungkin dia juga sebenarnya menahan perasaan ke kamu. Wah pokoknya kalau Mas Gading itu sulit, gak ada yang bisa describe isi kepala dan hatinya dia. Cuma dia yang tahu. Ya sampai kapanpun emang dia lucu. Makanya ya udah gitu. Tapi kalau ditanya kenapa sayang pasti sayang, kenapa aku masih sedih kalau maksud nangis gitu, karena lebih ke banyak kan perasaannya kan complicated. Sebenarnya itu complicated karena ingat dulu penyesalan, terus kamu tapi juga sekarang udah enak keadaannya, terus buat Gempi lebih kayak gitu kali ya? Enggak sih, lebih ke kadang yang ditangisin cuman prosesnya aja gitu. Tapi sekarang all good, cuman maksudnya kan tetap ada proses yang kemarin itu. Jadi kalau mewek ya itu biasalah, drama otaknya tuh gitu loh. Itu tapi Scorpio tuh kayak gitu, gampang mewek. Tapi all good. Oke, jangan sedih-sedih lagi. Sekarang mau tanya, boleh kalau jawab. Kok putus lagi sama yang kemarin? Nangis lagi nih. Oh yang kemarin ditangisin ya? Pastilah, emang udah sayang juga. Mana ada orang yang mau ada perpisahan sih Bun. Kalau ada perpisahan tuh pasti kan dengan berat hati gitu, dengan segudang pertimbangan. Sebenarnya udah cocok, udah ngerasa cocok sama dia. Iya awalnya, makanya kenapa di post, kenapa sampai maksudnya aku berani. Scorpio kan gitu, kalau udah deket bucin. Iya, tapi kan bucin kita kan semakin hari semakin dewasa. Bucinnya bucin juga versi umur. bucin tua gitu. Bukan berarti nggak mikir. Jadi kemarin tuh udah dengan segala pertimbangan. Yang aku awalnya merasa wah ini bisa nih gitu. Udah masuk checklist nih semua di dalam Tuhan apa ini itu. Jadi aku tuh sepede itu waktu itu, kita sama-sama sepede itu saat itu ya. Gimana ya, ternyata pelajarannya banyak hal yang checklistnya tuh maksudnya bukan hanya itu gitu. Kalau dibilang cocok, memang sadar sih nggak ada orang cocok 1000% mah nggak ada. Semuanya pasti saling melengkapi dan beradaptasi ya. Lebih berhati-hati karena ini pernikahan akan menjadi nantinya pernikahan kedua. Pasti itu dia yang jadi pikiran aku sekarang. Kenapa yang kemarin gak dilanjutkan? Karena kan aku nih gak sendiri. Aku ini ada Gempi di belakang aku. Jadi fokusnya tuh prioritasnya udah banyak gitu. Dan harus cari orang yang bisa dekat sama Gempi. Bisa sih kalau yang kemarin bisa aja. Cuman yang polanya mau untuk sama-sama membangun hidup yang aku udah terlanjur punya ini nih gitu. Jadi mungkin polanya agak gak sama kalau pacaran sama gadis yang datang kosongan gitu. Iya, itu aja sih yang perlu adaptasi yang luar biasa. Nah mungkin yang
belum tentu semua orang tuh ada di taraf itu untuk bisa beradaptasi dengan keadaan kami gitu. Kita ada artikel lagi. Apa nih artikelnya? Mana? Nggak apa-apa. Aku Gisel sebuah wanita idaman. Sebenarnya gue mau putusin. Hah? Gimana sih? Ini gak mungkin lah dia ngomong kayak gitu. Nggak mungkin. Orang waktu gue ketemu berdua berdua kayak idaman bener. Oke, kalau gitu ini pertanyaan dari aku ya. Kalau aku melihat kamu kan sempat lama dengan yang sebelumnya yang ini. Iya. Dan udah cocok. Aku tahu banget Gempi itu kayak sayang banget ya sama dia. Iya, nyangkut banget. Nyangkut banget. Emang lagi deket lagi ya? Mau ngomong enggak, takut salah. Tapi memang karena kenyataannya lagi banyak berurusan lagi gitu. Itu berarti lagi deket lagi. Iya, cuman aku nggak berani nge-labelin. Tapi sebenarnya kamu cocok gak sama dia? Sebenarnya, I mean dia ada di situation kamu yang menurut aku banyak up and down gitu. He was there and deket sama Gempi. Itu kan maksudnya kadang-kadang mungkin dari point of view itu kamu ngelihat something different dari dia gitu. Iya sih sebenarnya kenapa sampai bisa, maksudnya kemarin ada pembicaraan lagi. Ada kan sempat juga beritanya soalnya. Gitu ya. Soalnya kalau aku sih belum berani ngomong yang pasti-pasti karena kan semua mesti dijalani dan hanya bisa dilihat dengan waktu. Tapi bener Bunda bilang tadi tuh bahan pertimbangannya karena he was there di dalam momen-momen terendah aku ya, dan dia di sana itu bukan hanya di sana tapi bener-bener support, tidak meragukan aku, nggak kayak maksudnya orang bisa meresponi dengan banyak hal ya. He doesn't have to be there saat itu. Kalau dengan posisi dia ditanyain orang, mungkin dia akan mungkin banget meragukan aku akan bisa gimana sama dia. Cuman dia tuh nggak pernah gitu. Dia tahu nilai aku yang kemarin tuh, nilai aku yang baru tuh udah bukan aku yang lama gitu. Dia gak pernah ungkit, gak pernah kayak kamu bakal kalau berantem gak pernah dibahas. Gak pernah. Nah itu penting soalnya. Maksudnya dia accept bahwa it's all in the past. Dan dia tuh tahu banget Gisel yang sekarang seperti apa dan support dari belakang gitu. Dan dia sama Gempi cintanya bener-bener tulus, tanpa, maksudnya benar-benar nggak dipaksakan lah gitu, udah kelihatan mengalir gitu aja. Dan kedekatannya juga udah lumayan banget kan, Gempi dari kecil kan. Kayak Gempi pernah nanyain dia terus gitu. Selalu kalau itu mah. Masa? Makanya itu yang buat sekarang balikan? Nggak juga. Kayak kan banyak faktor kan Bun, nggak bisa hanya karena Gempi terus tutup mata yang lain. Tapi karena emang aku ngelewatin banyak proses, dia juga dilewatin dengan banyak prosesnya gitu. Terus kalau sekarang jadinya ketemu lagi gitu, selama memang tidak menyalahi aturan mana-mana gitu, terus tapi juga dilihat dengan baik-baik, dilihat tujuannya mau ngapain, kemana, gimana, how to-nya juga udah dibahas semua ya. Kalau nanti memang diizinin ya kan salahnya di mana gitu menurut aku, cuman yang nggak tahu ya, maksudnya nggak mau ngomong sekarang. Tapi Gempi sendiri pernah nggak sih, Ma aku minta papa, nah adek kalau dia ya itu deh, Ma minta adek. Aku pusing banget sih Gempi karena dia udah 8 sasi loh, udah 8 tahun kan. Iya, beda sebulan itu ya. Kalau udah diminta adek kita ketawa-ketawa aja, Mas Gading senyum-senyum aja. Aku juga cuma Nona minta papa lo. Tapi dia pernah nggak minta adek, tapi kayak Ma aku mau ada papa. Enggak sih, karena papa udah tahu papa, Ma aku mau ada papa yang ada di rumah gitu. Enggak sih, dia cuman karena minta adek. Kalian juga rame teman-teman juga sih ya. Iya rame, dia nggak pernah sih, karena kan dia sosok papanya nggak kemana-mana dan tetap bisa ngerasain banget. Sering kalian ini banget lah masih. Ya makanya aku tuh bingung kalau orang-orang selalu bilang kasihan Gempi tuh nggak sedih, Gempi tuh happy banget, dan she's so full. Justru dengan adanya ini tuh dia fullnya makin banyak cintanya tuh dari mana-mana gitu. Jadi jangan anggap semua perpisahan itu adalah kesedihan ya. Kalau aku dulu kesedihan karena berbeda, orang-orang tuh beda-beda case-nya. Ada orang yang mungkin jadi merasa berlebih karena yang bapaknya punya istri
mood yang baik, istrinya ibunya juga punya suami yang baik, akhirnya cintanya jadi Malah lebih banyak. double. Iya, asal bener baik gitu. Betul. Maksudnya not the best, not the ideal condition, tapi kita kan selalu bisa berbuat yang paling baik dari kondisi yang ada gitu. Memperbaikilah untuk ke depan. Tapi sebenarnya kriteria idaman laki-lakinya orang Giselle tuh kayak gimana sih? Duh, aku tuh gak neko-neko loh, mun mate gak. Aku tuh pasti kalau diomongin yang gak mungkin gak punya kriteria ideal pasangan tuh, aku maunya kayak yang gini. Yang ini loh, yang mau sepakat sama aku untuk punya kehidupan rumah tangga yang baik, yang di dalam Tuhan. Banyak lah laki yang kayak gitu. Enggak loh Bun, ngomong gedenya iya, tapi begitu dipraktekin tuh perintilannya banyak loh. Misalnya aku mau bilang mau cowok yang dewasa, gila tuh mau di breakdown itu kedewasaan itu banyak banget loh partnya in di any area, di semua area kehidupan kan. Gitu, itu nggak gampang. Dan aku sadar makin kesini makin umur nambah, pengalaman nambah, proses hidup nambah. Mungkin wisdom kayak pengetahuan gitu itu juga nambah. Nah untuk cari pasangan yang bisa balance sama itu emang nggak gampang Bun. Jadi nggak ada banyak yang tua umurnya aja. Jadi nggak ada standar ya. Jadi ketemunya cocoknya aja gitu kali ya. Apa standarnya yang mungkin lebih sepadan sama aku untuk ngejalanin rumah tangga. Karena kalau timpang banget kasihan. Dan keiniannya pada Tuhannya besar gitu ya. Iya, karena hanya dengan itu kita bisa ngelewatin semuanya kan. Kalau enggak masalah apapun responnya mungkin enggak respon yang terbaik, terus akan mengakibatkan ke kerepotan berikutnya. Gitu. Terakhir, harapan seorang Giselle yang belum kesampaian apa sih? Harapan selain kawin lagi itu doang. Iya, pengen punya pasangan yang paling yang bisa bareng pas gitu loh. Kalau Bunda ngomongnya apa sih, Tiljana ya. Jadi harapan gemes gue. Harapan kamu tuh benar-benar cuma pengen nikah lagi, nggak ada harapan yang lebih. Tapi nikahnya bukan karena nikah nafsu ya, gitu. Nikah pengen punya rumah tangga yang baik. It's gonna be the last one, gitu kan. Yang baik, yang bisa menjadi display yang baik, berkat buat orang-orang yang di sekitar gitu, menjadi percontohan yang baik. Gitu aja sih. Pengen itu aja, pengen hidupnya bisa jadi percontohan yang baik. Semoga mendapatkan jodohnya yang terbaik. Secepatnya kasih adik buat. Aduh, ini terakhir lagi. Kalau Gempi nonton suatu saat podcast ini, apa sih yang mau kamu sampaikan dari seorang ibu ke anaknya yang tercinta? Aduh, apa ya? Kayaknya aku udah sering bilang juga sih sama Gempi. Aku belum dengar. Ya, aku selalu bilang, Gempi, pokoknya no matter what's in the past, what's in our past, aku tuh selalu mendoakan Gempi, selalu mengucapkan berkat atas Gempi, selalu punya keyakinan bahwa Gempi akan punya kehidupan yang jauh lebih baik dari kami semua gitu, yang benar-benar bisa belajar dari masa lalu kami gitu. Aku selalu ngajarin untuk bilang bahwa dengan rendah hati bahwa ya mungkin kami gak sempurna, tapi pengen justru ini jadi pelajaran untuk Gempi nanti bisa jadi lebih baik gitu. Bisa berguna minimal buat dirinya sendiri, kalau bisa buat orang-orang juga gitu, untuk bisa meraih kebahagiaan yang baik, yang benar. Jadi anak yang nanti begitu udah gede tahu betul gitu apa yang menjadi dasar dari kehidupannya Gempi gitu. Itu aja sih. Iya, karena banyak orang yang mengutuki gitu ya. Banyak yang kayak selalu ngecap bahwa anak hasil rumah tangga broken home itu akan broken gitu. Enggak. Iya, jadi itu yang selalu aku patahkan. Iya, makanya itu kan semua tergantung respon kita. Aku enggak. Amin. Ya pasti selalu ada masanya lah Bon gitu. Cuma makanya selalu berusaha nih anak harus jadi yang paling baik.
Amin. Karena anaknya juga pinter banget. Selalu berusaha kasih dia cinta yang gede. Gisel, thank you. Ini udah over durasi padahal seru banget. Ya, aku kalau udah dikasih tanda-tanda mereka ngelirik-lirik tuh udah berarti udah. Tapi seru karena seru ngobrolnya. Dan semoga gak ada lagi yang mau ditanya. Masih pengen. Masih mau panjang ya. Nanti kita buat sesi kedua. Karena ngobrol sama orang itu, aku tuh selalu inget kata-kata Gigi. Kalau kita ngobrol, apalagi aku sering podcast sama orang. Kalau kita ngobrol sama orang yang mungkin susah untuk kita ajak ngobrol, capek energinya. Kadang-kadang 10 menit tuh selesai gitu. Tapi kalau kita bisa lama, berarti energinya tuh nyampe gitu. Dan aku juga kenapa nggak pernah mau baca acuannya mereka, karena bagi aku aku apa yang aku keluarkan tuh adalah aku tuh ngedengerin apa kita tuh cerita tuh harus nyambung harus aja TikTok. ya. Tapi which is nggak apa-apa, orang kan beda-beda. Beda-beda. Thank you for coming. Sukses selalu buat kamu. Semua doa yang terbaik dan semoga cepat dapat jodoh yang diinginkan, yang diharapkan dan sesuai. Yang bisa baik buat Gempi, buat masa depan semuanya. Thank you sayang. Terima Oke kasih guys, ambil yang baik-baik dari obrolan kita dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.